Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ferdiansyah. Kali ini saya berada di samping Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ananataki LC. Ustadz, kami sebagai penderita mental illness, khususnya sebagai anxiety disorder, kira-kira ada kiat khusus nggak Ustadz? Bagaimana kami untuk melawan ketakutan kami? Bagaimana kami generasi muda ini bisa untuk menaklukkan kehidupan-kehidupan yang banyak bebannya, yang banyak cobaannya. Terima kasih Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-temanku, berjumpa lagi bersama saya Ferdiansyah. Di segmen kita kali ini nih ada yang berbeda nih. Ini ada segmen baru saya di channel YouTube saya, yaitu namanya segmen Kajian Islami. Jadi segmen ini untuk ngebahas tentang keagamaan lah, religi, agar menguatkan batin kita semua, agar bisa menguatkan mental teman-teman semua. Jadi di sini segmennya membahas seputar tentang keagamaan, khususnya agama Islam tentunya ya. Jadi kemarin saya berkesempatan untuk bisa menghadiri kajian dari gurunda kita, Ustadz Hanan Ataki LC. Kajian itu berlangsung tanggal 14, itu udah lama banget ya, udah lewat gitu loh. Itu sebelum adanya pemberitahuan dari pemerintah untuk social distancing. Jadi kajian itu masih bisa dilaksanakan karena belum ada heboh-heboh corona inilah gitu. Jadi saya juga alhamdulillah bisa mendatangi kajian tersebut, dan alhamdulillah juga saya bisa mendapat banyak ilmu dari gurunda kita, Ustadz Hanan Ataki LC. Wah, saya bersyukur banget lah bisa untuk menghadirinya, dan juga saya juga bisa merasakan nikmatnya sholat isya berjamaah diimami oleh Ustadz Hanan Ataki. Itu benar-benar nikmat banget, luar biasa deh. Mendengar suaranya yang merdu, mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang benar-benar nyejukin hati banget. Itu pengalaman hidup saya yang diimami Ustadz dengan suara yang lembut gitu, rasanya gimana ya, campur aduk banget deh, rasa pengen nangis iya, rasa terharu iya, wah pokoknya campur aduk lah. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian bahwa sayangnya nih kemarin nih saya tuh nggak ada niat gitu loh untuk bikin video kajian Ustadz Hanan Ataki, karena saya kan nggak tahu tuh materi kajiannya apa. Jadi begitu saya datang, ternyata kajiannya itu berjudul tentang soal baper, bawa perasaan. Nah, ternyata pas lagi saya mendengari kajian tersebut, rupanya itu ada sangkut pautnya seperti kalian kita ini. Jadi dia ngebahas tentang mental illness, terus juga ngebahas tentang kecemasan berlebih, ketakutan menghadapi hidup. Nah, dia bingung milih yang mana nih, banyak banget pilihan. Galau, gimana? Galau itu baper juga tuh, karena perasaan takut, khawatir, kecewa, sedih, apalagi shock, panik. Gimana cara biar ketika kita baper kayak gitu, perasaan kita gak nyaman, Al-Quran menjadi obat. Gimana caranya? Pertama, Al-Quran ngajarin kita untuk zikir. Ala bidzikrillah, bukankah dengan mengingat Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Nah, itu Ustadz ngebahas soal itu gitu. Nah, sayangnya saya kemarin tuh nggak bawa kamera, karena emang ya niatnya nggak bikin video gitu. Niatnya cuma hanya datang, duduk, mendengarkan kajian, udah itu doang gitu. Tapi ternyata pas lagi saya di pertengahan kajian, begitu melihat kajian Ustadz Hanan Ataki membahas tentang itu, saya merasa wah, ini kayaknya ini bermanfaat nih. Saya ngerasa ini bagus banget nih untuk dibagi atau di-share ke channel YouTube saya ini, agar teman-teman juga bisa memahami dan mengerti bahwa kita ini punya jiwa, kita ini punya ruh, kita ini punya hati yang memang harus dicuci. Fitrahnya itu harus disirami dengan kajian, dengan keagamaan, dengan religi, agar hati kita bisa lebih tenang, agar hati kita selalu lebih lebih damai gitu, nggak ada lagi rasa cemas, nggak ada rasa takut. Nah, ini berhubung saya kemarin nggak merekam video pada saat ceramah Ustadz Hanan Ataki, jadi saya cerita aja ya. Ternyata banyak juga nih teman-teman Ustadz Hanan Ataki ini, rupanya ada juga dari mereka yang mengalami seperti kayak kita ini gitu loh, mengalami mental illness, gangguan mental, rasa kecemasan berlebih. Sedikit tidaknya Ustadz Hanan Ataki juga mengerti tentang kita ginilah gitu ya. Jadi dia bisa untuk memberikan edukasi pada saat ceramah tersebut. Jadi dia bilang begini nih,
Kenapa ya pada saat zaman sekarang tuh banyak banget mengalami gangguan mental seperti ini? Itu diakibatkan karena di zaman ini sekarang sudah makin modern. Zaman ini sekarang sudah makin canggih sehingga rasa religi, rasa keagamaan itu mulai tergerus sedikit-sedikit gitu loh. Sudah mulai agak mengenyampingkan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita tuh kayak lupa ya gitu loh, menganggap enteng tentang agama. Kita selalu sibuk tentang duniawi, terus karir, belajar, bergaul, kemudian ya sibuklah habis waktu kita tentang duniawi ini, sehingga batin kita ini, ruh kita ini, jiwa kita ini pun kayaknya kosong gitu ya, kayak hampa gitu. Nah ini tepat banget nih, dan saya setuju banget kepada Ustadz Hasan Saki mengatakan bahwa bagi siapa saja orang yang mengalami mental illness, kalau masih menggunakan obat, berarti dia belum sehat. Itu saya sepakat banget loh. Saya setuju banget. Dan saya juga dulu pernah kan buat video mengatakan demikian bagi teman-teman yang masih menggunakan obat penenang. Ya mohon maaf kalau saya mengatakan, ya selama Anda masih mengkonsumsi itu, Anda masih belum tenang. Anda masih belum, jiwa Anda masih belum bisa tentram gitu loh istilahnya. Karena Anda harus mengkonsumsi obat tersebut barulah tenang. Padahal sebenarnya kejiwaan kita ini, batin kita ini bisa tenang kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu udah rumus alamnya ya, itu udah rumus kejiwaan kita ya. Kita nggak akan bisa tenang kalau batin kita, jiwa kita ini tidak kita pautkan kepada Allah, tidak kita pautkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamanya pasti akan goncang, selamanya pasti akan labil. Nah karena itu saya selalu mengatakan selain 3P itu ya, pola hidup sehat, pola pikir yang positif, pola makan yang sehat, yang terakhir ini adalah pola batin. Itu yang saya buat dulu metodenya 4PL itu loh teman-teman. Bisa dilihat di sini videonya kalau teman-teman belum tahu ya. Nah saya merumuskan itu 4PL. Jadi pola pikir yang positif, pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola batin. Dan terakhirnya L itu lupakan. Nah pola batin inilah yang membuat saya itu maksimal untuk sembuh. Karena saya dulu waktu menjalankan 3P ini saya nggak maksimal sembuh. Merasa masih ada takut, merasa masih ada galau, merasa masih ada rasa cemas. Nah begitu saya dekatkan diri saya kepada agama, kepada Allah, barulah jiwa ini tenang, barulah batin ini tenang. Oh ternyata ini loh ketenangan yang hakiki itu ini gitu loh. Jadi kita merasa tentram, nggak ada lagi rasa takut. Karena kita sudah merasa kita tuh sudah berserah benar gitu. Ya Allah, hidupku ini aku sudah kupasrahkan padamu ya Allah. Aku mau keluar rumah yang awal takut, ya Allah aku berserah padamu ya Allah. Tidak ada buruk yang menimpaku atas izinmu ya Allah. Jadi yang awalnya kita keluar rumah tuh cemas, kita jadi berani gitu loh. Jadi ada keberanian di situ. Nah inilah teman-teman saya harapkan, ayo dong. Itu sudah fitrahnya jiwa kita sebagai manusia tuh harus kolbunya disirami dengan agama. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa kan harus konsumsi obat penenang terus seumur hidup. Sayang banget kan harus nyekokin diri ini ya dengan obat tenang terus menerus. Ya saya bukan anti zat kimia ya, enggak sih, bukan juga sih gitu loh. Tapi kalau emang teman-teman merasa sudah di luar kontrol, nggak bisa lagi untuk nahan, ya silahkan, monggo lah obat tenang untuk dikonsumsi sementara. Tapi jangan jadikan itu kebiasaan, jangan jadikan itu habit. Yang paling benar adalah kembalikan jiwa ini, kembalikan batin ini ke agama. Itulah kalian akan mendapatkan ketenangan. Disitulah kalian akan mendapatkan ketentraman. Karena dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Oke teman-teman ya. Nah jadi itulah kesimpulan dari ceramah Ustadz Hasan Saki yang bisa saya ambil. Nah ini ada video collab saya bersama Ustadz Hasan Saki. Semoga pesan-pesan Ustadz ini bisa untuk menguatkan mental teman-teman sekalian. Diresapin ya, difokusin banget setiap kalimat-kalimatnya. Ini bermanfaat banget teman-teman. Ini bisa untuk membangkitkan lagi semangat kalian. Meskipun nggak panjang, durasinya sangat pendek banget, tapi ini wejangan-wejangannya nih, nasihat-nasihat ini sangat bermanfaat banget buat kita semua. Nah ini videonya silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ferdiansyah. Kali ini saya berada di samping Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hanan Hataki LC. Ustadz, kami sebagai penderita mental illness, khususnya sebagai anxiety disorder, kira-kira ada kiat khusus nggak Ustadz? Bagaimana kami untuk melawan ketakutan kami? Bagaimana kami generasi muda ini bisa untuk menaklukkan kehidupan yang banyak bebannya, yang banyak cobaannya. Terima kasih Ustaz, silakan. Ya teman-teman semuanya, la tahzan, jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena selain kita juga support semua teman-teman, Allah lebih mensupport lagi, karena Allah berfirman la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau kita ngerasa kayak dijauhin oleh manusia, kalau kita kayak dianggap
dicurigain macam-macam oleh manusia, dianggap yang negatif oleh manusia, la tahzan, karena Allah selalu menganggap kita dengan kebaikan. Allah selalu sayang sama kita, bahkan Allah selalu menemani kita dalam kondisi ketika kita sendiri, ketika kita dalam keadaan lemah. Makanya salah satu yang harus jadi harapan kita ketika kita lemah itu adalah Allah SWT, berpegang sama Allah. Saya bukan mau menceramahi teman-teman atau menganggap bahwa teman-teman kurang iman, bukan. Ini bukan masalah kurang iman atau imannya lemah, tapi masalah kita butuh Allah terus. Siapapun, mau yang mengalami ujian dengan mental illness atau yang mungkin dengan ujian-ujian yang lain, semua kita kan diuji ya. Ada yang ujiannya perasaan, yaitu mental tadi, ada yang ujiannya harta, ada yang ujiannya keluarga, tapi semua kita walaupun sama-sama diuji, solusinya satu, berpegang kepada Allah SWT. Saya karena ngomong gini bukan hanya teori, saya juga kenal dan tahu beberapa cerita yang saya juga ngalamin dengan beberapa orang sahabat saya, yang dia bukan hanya bisa tenang, tapi bahkan bisa sembuh ketika dia benar-benar belajar untuk lebih mendekat ke Allah dan dikuatkan oleh Allah hatinya. Kan mental illness itu berarti masalah batin ya, masalah perasaan, masalah hati, masalah jiwa, dan Allah lebih tahu jiwa kita daripada manusia. Sehingga selain teman-teman konsultasi dengan dokter, psikiater atau psikolog, konsultasi juga kepada ulama, konsultasi juga kepada Allah dengan doa. Subhanallah, terima kasih banyak Ustaz Hanataki, terima kasih, semoga sukses, semoga bahagia selalu. Terima kasih terus teman-teman semuanya. Amin, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah itu dia teman-teman, nasihat dari Ustaz Hanataki. Terima kasih Kurunda kita Ustaz Hanataki LC. Terima kasih Bang atas wejangannya. Terima kasih Bang atas nasihat-nasihatnya. Banyak banget ilmu yang bisa saya dapat. Semoga ini menjadi amal zariah buat Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu. Semoga Ustadz dilindungi Allah selalu, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memotivasi kalian semua. Semoga kalian jadi nggak takut lagi. Yuk mulai sekarang kembali ke agama, mulai sekarang dekatkan diri kepada Allah, dekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah, dan saya yakin semua permasalahan hidup akan hilang, semua ketakutan akan hilang, semua kecemasan kita akan sirna. Saya yakin banget itu. Karena inilah kunciannya, inilah obat kolbu kita, inilah obat dari batin dan jiwa kita, mental kita. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Saya Fediansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.